Salam Armada, halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Koarmada RI edisi minggu kelima di bulan Maret tahun 2024. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang Pangkalan TNI Angkatan Laut Batu Poron atau disingkat Lanal Batu Poron. Lanal Batu Poron yang berkedudukan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur ini di bawah kendali Operasi Panglima Koarmada II juga merupakan bagian dari jajaran Koarmada RI. Sehari-harinya Lanal Batu Poron di bawah pembinaan Lantamal 5 Surabaya yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan fungsi tempur, dukungan logistik, serta dukungan administrasi bagi satuan-satuan TNI Angkatan Laut dan melaksanakan kegiatan operasi pemberdayaan laut serta maritim di wilayah kerja Lanal Batu Poron. Informasi berikutnya bahwa Koarmada RI sebagai kota operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya setiap saat harus mampu melaksanakan tugas dengan baik sehingga wilayah maritim negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya Serda Fasya kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu kelima bulan Maret tahun 2024. Dan inilah berita selengkapnya, selamat menyaksikan. Pangkoarmada RI pimpin Monday Update. Koarmada RI melaksanakan Monday Update yang secara rutin dilaksanakan setiap Senin pagi dan kegiatan Monday Update kali ini dipimpin oleh Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCHRMP. Pada kesempatan Monday Update dipaparkan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dan kemudian mengevaluasi serta melaksanakan perbaikan untuk kedepannya. Selanjutnya juga disampaikan beberapa hal pada kegiatan Monday Update ini dari masing-masing satker yang diakhiri dengan diskusi. Satgas Trisila tahun 2024 gelar karya bakti, bakti sosial, dan open ships di Lanal Dumai. Satuan Tugas Trisila 2024 yang dipimpin Laksamana Pertama TNI Tony Hardijanto SEMSC menggelar karya bakti dan bakti sosial bersama Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai bertempat di Kampung Nelayan Dumai. Satgas juga melaksanakan kegiatan open ships di KRI Teluk Celukan Bawang 532 sebagai ajang promosi penerimaan prajurit TNI Angkatan Laut. Pada pelaksanaannya, kegiatan diawali dengan sambutan Komandan KRI Lembaga 632 Mayor Laut Pelaut Nur Wahidin yang dilanjutkan dengan penyerahan sembako pada masyarakat Kampung Nelayan Dumai. Pangkoarmada RI pimpin Sertijab Pangkoarmada 1. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCHRMP memimpin upacara serah terima jabatan Pangkoarmada 1 yang diserahkan dari Laksamana Muda TNI Ahmad Wibisono SECHRMP kepada Laksamana Muda TNI Yosuryono Hadi MTR Han MTR Opsla CHRMP bertempat di Dermaga Sunda Kompleks Satuan Pondok Dayung Jakarta Utara. Sebelum menjabat Pangkoarmada 1, Laksamana Muda TNI Yosuryono Hadi menjabat Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, sedangkan Laksamana Muda TNI Ahmad Wibisono menempati jabatan Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Laut. Pangkoarmada RI terima paparan RGB Lat Ops Lagap tahun 2024. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCHRMP menerima paparan rencana garis besar latihan operasi laut gabungan Latops Lagap Arjuna 24 yang dipaparkan oleh Komandan Komando dan Latihan Koarmada II Kolonel Laut Pelaut Rizky Prayudi bertempat di Lounge Macan Kumbang, Mako Koarmada RI Jakarta Pusat. Tema yang diangkat pada Latops Lagap ini adalah Kogas Lagap TNI melaksanakan Ops Lagap di Laut Jawa dan Laut Bali dalam rangka mempertahankan kedaulatan NKRI. Pangkoarmada RI terima Pati dan Pamen Siswa PPRA ke-67 Lemhanas RI tahun 2024-2025. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCHRMP menerima kunjungan 2 personil perwira tinggi dan 5 perwira menengah Koarmada RI yang akan menjadi calon siswa program pendidikan reguler Angkatan PPRA ke-67 Lemhanas RI tahun anggaran 2024-2025 di Rupat Panglima Mako Koarmada RI Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, Pangkoarmada RI mengucapkan selamat datang di Koarmada RI dan selamat atas keberhasilan para perwira yang akan melaksanakan pendidikan di Lemhanas RI. Koarmada RI gelar Focus Group Discussion.
Komando Armada Republik Indonesia menggelar fokus group discussion secara tatap muka dan video conference dengan tema efektivitas dan efisiensi Kodam Armada yang menghadirkan narasumber Laksamana Madya TNI Purnawiraman Ahmad Taufikur Rahman SE bertempat di ruang Macan Tutul Mako Armada RI Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SEMMC HRMP dalam sambutannya menyampaikan bahwa fokus group discussion ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman yang sama tentang keberadaan Koarmada RI sebagai Kotama operasional dan Kotama pembinaan yang usianya baru 2 tahun, sehingga diharapkan adanya kesamaan pemahaman tentang Koarmada RI sesuai dengan fungsi dan tugasnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Pangko Armada RI buka bersama Porkopimda dan Komunitas Maritim Banten. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SEMMC HRMP melaksanakan acara berbuka puasa bersama dengan Forkopimda dan Komunitas Maritim Banten bertempat di Ballroom The Royal Krakatau Hotel Banten. Pada pelaksanaan acara diawali dengan sambutan Pangko Armada RI, dilanjutkan dengan acara berbuka puasa bersama, saling bersalaman, bertegur sapa, dan mengobrol ringan dalam rangka silaturahmi antara TNI AL, Forkopimda, dan Komunitas Maritim Banten. TNI Angkatan Laut dan BPVP Belitung kerjasama peningkatan kompetensi knowledge bawah air. TNI Angkatan Laut dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Belitung Kemenaker RI secara resmi melakukan perjanjian kerjasama dalam bidang peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui sharing knowledge pekerjaan bawah air dan sertifikasi kompetensi pengawasan bawah air yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama PKS oleh Ketua BPVP Belitung Ibu Dr. Nurhani STMM dan Komandan Kopeba Koarmada RI Laksamada Pertama TNI Yosua Domingus Aipasa bertempat di Mako Kopeba Koarmada RI Jakarta Pusat. Pada kesempatan ini, Komandan Kopeba Koarmada RI dalam sambutannya mengatakan bahwa PKS yang telah disetujui bersama ini berlaku selama 3 tahun sejak saat ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Lab Funkes Koarmada RI tahun 2024 secara resmi dibuka Kadiskes Koarmada RI. Secara resmi, Latihan Fungsional Kesehatan 1 Komando Armada Republik Indonesia tahun 2024 dibuka Kadiskes Koarmada RI Kolonel Laut Kesehatan Dr. Istianto Septiadi bertempat di Diskes Koarmada RI Jakarta. Kegiatan Lab Funkes 1 ini sebagai upaya untuk menjaga, meningkatkan pengetahuan, kemampuan, serta keterampilan kesehatan dasar bagi personel kesehatan Diskes Armada RI, khususnya dalam menangani korban pertolongan pertama pada kecelakaan dan kegawat daruratan yang pesertanya diikuti oleh personel Diskes Armada RI. Satgas Trisila 2024 Karya Bakti, Bakti Sosial, dan Kirap Kota di Lanal Bintan. Satuan Tugas Trisila 2024 di bawah kepemimpinan Komandan Satgas Trisila 2024 Laksamana Pertama TNI Tony Hardianto SEMSC melaksanakan karya bakti dan bakti sosial bertempat di lapangan Hang Tuah Mako Pangkalan TNI Angkatan Laut Bintan, Kepulauan Riau. Pada kesempatan tersebut, acara diawali dengan apel dan dilanjutkan dengan sambutan Komandan Lanal Bintan Letkol Laut Pelaut Eko Agus Susanto SEMM. Selanjutnya, juga dilaksanakan penyerahan alat kebersihan untuk melaksanakan pembersihan di lapangan Hang Tuah Mako Lanal Bintan, serta pembagian sembako kepada masyarakat. Selama di Bintan, Satgas Trisila 2024 melaksanakan kirap kota yang diikuti oleh Jala Senasri, siswa SMK Perkapalan Hang Tuah Tanjung Uban, dan prajurit Lanal Bintan dengan memakai fasilitas kendaraan tempur marin. Pangko Armada RI kunjungi pos TNI AL Pulau Sangiang. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SEMMC HRMP didampingi para asisten dan Komandan Lanal Banten Kolonel Laut Pelaut Arif Rahman STMM MTR Hanla meninjau langsung keberadaan pos TNI AL Pulau Sangiang yang merupakan posal di jajaran Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten. Dalam kunjungan ke posal Pulau Sangiang, Pangko Armada RI dan rombongan menggunakan kapal Angkatan Laut Kala Anyar, Patkamla Pulau Sangiang, RHIB Pucang, dan RBB Pulau Delis. Dalam pelaksanaannya, Panglima Koarmada RI meninjau fasilitas-fasilitas yang berada di posal Pulau Sangiang, baik bangunan maupun peralatan pendukungnya dimiliki. Pada kesempatan ini,
Pangko Armada RI juga memberikan bingkisan paket sembako untuk prajurit di Posal Pulau Sangiang dan mengunjungi salah satu objek vital nasional yang berada di Provinsi Banten, yaitu PLTU Suralaya. Pangko Armada RI hadiri pelepasan pesantren kilat Basnas. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CHRMP menghadiri kegiatan pesantren kilat Ramadan 1445 Hijriah menggunakan kapal perang milik TNI AL KRI Semarang 594 yang merupakan kerjasama TNI Angkatan Laut, Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI, dan Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH di Dermaga Kolin Lamil, Jakarta Utara. Kegiatan pesantren kilat Ramadan untuk siswa-siswi SMA sederajat bertajuk Ekspedisi Ramadan Penuh Inspirasi Ekspresi di atas kapal perang ini dilepas oleh Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM beserta Kepala Bantuan Basnas Prof. Dr. KH Nur Ahmad dan Kedua BPKH Bapak Firmansyah S. Nazarudin. Pangko Armada RI dampingi Kasal tinjau Baksos TNI AL di Bawean dan Tuban. Panglima Koarmada Republik Indonesia Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CHRMP mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM meninjau pelaksanaan bakti sosial Baksos dan bakti kesehatan Bakes TNI AL di Bawean dan Tuban, daerah yang terdampak gempa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 22 Maret 2024 yang lalu. Dalam kunjungannya tersebut, Kasal didampingi PJ Gubernur Jatim Andi Karyono, Pangko Armada RI Laksdia TNI Denny Hendrata, Asops Kasal Laksda TNI Yayan Sofian, Aspotmar Kasal Maijen TNI Mar Hermanto, Pangko Armada II Laksma TNI Arniantio Condro Wibowo, dan Pus Penerbal Laksda TNI Sisyani Jafar, Kapolda Jatim Ijen Pol Inam Sugianto, Pangdam 5 Maijen TNI Rafael Granada, dan Danlan Tamal 5 Brigjen TNI Marjoni Sulistiawan. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita, terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara. Eka pada Abdanda Jaya Nusa, Maritim Jaya Indonesia Maju, Jalseva Jaya Mahi.